Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, di antaranya ialah nikmat iman dan Islam dan lagi sehat walafiat. Tidak lupa pula selawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa pula doa kita kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin dan mutakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takzim wa ikraman kami kepada yang mulia guru kita bersama yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pula penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara muhadarah kita malam ini segera kita mulai. Ketiga yaitu pembacaan selawat Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Tengku Abi dan kawan-kawan. Kepada Tengku Abi dan kawan-kawan kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Kemendum. Ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ishun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan selawat tadi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Kemudian, acara selanjutnya yaitu penampilan para peserta muhadarah. Adapun peserta yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu yang memegang nomor undian pertama. Kepada Tengku yang memegang nomor undian pertama, kami persilahkan. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Si Adi memang bangka lupa dia orang Jawa. Kita di sini sudah berjumpa menyaksikan acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua selalu dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam. Marilah kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. pula kepada keluarga dan sahabat sekalian, pula kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin dan yang mutaakhirin, yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata takdir wal ikraman kamu kepada guru yang mulia yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pula penghormatan saya kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Dalam ceramah singkat ini, saya ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan sederhana dan rendah hati, tanpa terjebak dalam nafsu duniawi yang melulu mengejar materi dan kekayaan. Beliau mencontohkan betapa pentingnya berbagi
memberikan sedekah dan peduli terhadap sesama. Dengan Tertentu sebut judul. kepada Rasulullah, kita Dan yang dalam judul sebut judul. Berarti namanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah perhiasan semua, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat yang kekal. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita diingatkan tidak selalu berikan pada dunia fana ini kekayaan, kedudukan dan materi, bukanlah Kira-kira tu. dekatan dengannya. Ketika kita hidup dengan kesederhanaan, kita dan ketaatan, kita dapat menemukan kedamaian dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama dan dengan lingkungan sekitar. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan wujud kekuatan dan keteguhan iman. Dengan menjaga pedoman utama dalam hidup kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Akhir kata, mari kita bersama-sama mendoakan agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah dalam mengikuti ajarannya, serta memberikan kebahagiaan dan kedamaian dan hakiki di dunia maupun di akhirat. Amin. Penjahit benang membawa peti, di bawah mulut menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Kaza yang barusan membawa pidato tentang kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Yang barusan membawa pidato tentang kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dari pidato tadi. Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian kedua. Kepada Tengku, kami persilakan dengan segala hormat dan tempat telah kami sediakan. Berjalan-jalan di toko sembako, tidak sengaja mengucapkan neko. Izinkan saya membuka pidato secara singkat, gak neko-neko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selawat berikan salam kita sajikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam menyembah Lata wal Uzza ke alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Kita doakan semoga amin dan selalu dalam lindungan Allah Taala. Amin. Ulang kehormatan saya kepada kawan-kawan yang berjuang dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berpidato dengan tema mencintai Al-Quran. Hadirin semua yang dirahmati Allah SWT, cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuhan hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan, meyakini dan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Pertama, Alif Lam Mim. Kedua, kitab Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah itu Al-Quran. Dan meyakini pula Nabi pembawanya Nabi Muhammad SAW. Lantas lagi kita generasi muda perjuangan Islam, apa yang saja sudah cukup bagi kita. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal saleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal saleh. Keduanya kata Nabi harus dijalankan dan perbuatan yang secara erat hubungannya, karena amal selalu disertai kebenarannya. Dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu min ya, artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahannya serupa, dari sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang tinggi. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, setelah beriman masalah beramal saleh, harus berpedoman pada Al-Quran. Sebagaimana jalan hidup artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal atau langkah kita hidup ini mencakupi segala hal. Pola berpikir, cara bersikap dan bertingkah laku. Amanilah ibadah yang baik amanilah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Bagaimana seorang mampu mencintai Al-Quran dan mengapa cintanya? Mencintai sesuatu perlu perjuangan dan usaha, termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitas, tapi kualitas, yaitu membaca dengan tertib dan memahami kandungannya dan maknanya. Sebab dengan memahami makna yang akan tersikap keindahan Al-Quran. Hal yang perlu manajemen dan latihan agar senantiasa istiqamah supaya terbiasa. Cinta akan tumbuh karena terbiasa. Mana satu huruf diberi dengan 10 kebaikan. Kedua, Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Quran, mempelajari isi kandungan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa atau hati yang sangat luar biasa, di mana setiap ayat Al-Quran yang dibacanya akan mendapatkan ketenangan dan ketenangan bagi para pembaca. Keempat, mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat.
Hal ini dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena membaca Al-Quran yang dibacakan setiap itu dunia ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembaca di hari kiamat nanti. Kelima, akan terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, di mana ada beberapa manusia yang diadukan Rasulullah pada hari kiamat di hadapan Allah SWT. Tiada minyak tanpa bersendiri, tiada bulu tanpa tempat, tiada sejago tanpa kalam suci, tiada kalam selain kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tujuh yang barusan membawa pidato tentang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita semua dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari pidato tadi. Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang manfaat dan pelajaran dari pidato tadi. Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian ketiga. Kepada tungku yang memegang nomor undian ketiga, kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Kejadian terhadap mereka yang masih dalam proses menimba ilmu di tahapan dasar, namun sudah sangat kurang ajar terhadap gurunya. Juga sering sekali muncul di pemberitaan bahwa ada segerombolan murid yang menjadi menghina, bahkan sampai memukul gurunya sendiri alasan mereka tidak suka atau murid tidak terima dengan tindakan gurunya untuk seorang. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut miskin adab, terlebih adab dari murid kepada gurunya. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwa kedudukan adab itu ada di atas ilmu. Juga nasihat para ulama seminar Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Berikut beberapa contoh adab mencari ilmu yang positif. Yang pertama, memilih guru dan beristiqarah. Contohnya, hendaklah seorang murid menimbang dan melakukan istiqarah kepada Allah tentang seorang guru yang mau diambil ilmunya. Yang kedua, berakhlak yang baik. Contohnya, mendapatkan kebaikan perilaku, akhlak serta adab darinya. Yang ketiga, mencari guru yang mempunyai kompetensi. Contohnya, jika memungkinkan, memilih guru yang memiliki kompetensi atau kapabilitas secara baik, benar-benar mempunyai rasa belas kasih, nampak kewibawaan, dan diketahui kebaikan. Keempat, menimba ilmu karena popularitas guru. Contohnya, hindari menimba ilmu karena popularitas dan meninggalkan orang ahli ilmu yang tidak populer. Yang kelima, mengikuti arahan guru. Contohnya, hendaknya mengikuti kepada gurunya dalam berbagai urusannya dan tidak keluar dari pendapat maupun pengaturan. Akan tetapi keadaannya bersama guru seperti orang yang sakit bersama seorang ahli dokter. Jika bermusyawarah terhadap apa yang akan dilakukan, berusaha mencari ridhonya dalam sesuatu yang dikerjakan, serta memuliakan
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Tugu Humaira yang barusan membawa pidato tentang adab mencari ilmu. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari pidato tadi. Sebelum kita melanjutkan acara pidato kita, marilah kita dengarkan sebuah selingan dari kawan kita yaitu Tengku Daman. Kepada Tengku kami persilakan. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Samara, lahir dari junjungan pemimpin alam Muhammad nama. Datang Samara, lahir dari junjungan pemimpin alam Muhammad nama. Dalam salawat baca riwayat lahir Muhammad dan mulia. Dalam salawat baca riwayat lahir Muhammad dan mulia. Kasihan anak tamu dan turi malahir Nabi Rasul mulia. Kasihan anak tamu dan turi malahir Ini bertolong kami. Rasul mulia. Ingatkan nikmat yang Allah berikan lahir Nabi Muhammadnya. Ingatkan nikmat yang Allah berikan lahir Nabi Muhammadnya. Ya Samara,
Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Daman yang telah membawa sinar. Mudah-mudahan kita semua dapat terhibur dengan sinar ini. Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian keempat. Kepada tengku yang memegang nomor undian keempat, kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat serta kita semua dan dalam kehidupannya. Tidak lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pula kepada keluarga dan sahabat sekalian, pula kepada para ulama baik, ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takdim mengatur praman kamu kepada yang mulia guru kita bersama yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Dan maka semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat hari-hari berikan moral dan tingkah laku hari-hari. Kemajuan teknologi dibarengi dengan kemajuan cara Dengar orang tua kita harus kita dan bertanggung jawab terhadap perkembangan moral putra putri kita agar mereka tetap berada di jalan yang benar dan tetap bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi satu sama lain. Jangan hanya memberikan nasihat saja, tetapi contohkan juga pada anak-anak bagaimana moral berjalan. Misalnya ketika ada nenek-nenek yang sekarang hendak menyeberang jalan, coba berhenti dan tunjukkan perhatian tidak membuat konten media sosial yang isinya merugikan orang lain seperti pemesan makanan dengan online. Lalu ketika sudah dibeli dibatalkan, tentu saja hal-hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman moral yang dan empati pada anak-anak. Mereka melakukan hal-hal tersebut karena dianggap lucu, padahal tidak mengerti apa-apa. Pentingnya makanan itu bagi si bapa ajak main. Anak-anak itu ibarat berapa pun umur berapa. Dan yang paling diikuti secara sadar maupun tidak sadar adalah orang tua. Oleh karena itu
Penting juga bagi orang tua untuk ikut berubah dan memiliki empati terhadap orang lain supaya pendidikan moral itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Yang ceramah yang saya sampaikan hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung hati. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita demi tercapainya pendidikan moral yang lebih baik bagi bangsa. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Umi yang tengok yang anak berkejagaan yang nak jamu juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuku Maulana yang barusan membawa pidato tentang pendidikan moral dan tingkah laku sehari-hari. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajarannya. Apa juga? Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian kelima. Kepada tuan yang memegang nomor undian kelima, kami persilakan dengan segala hormat waktu dan tempat telah kami sediakan. Dia balik pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah birahmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma anak jalan nah. Nah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu. kehadiran kehadiran. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semua nikmat sehat, nikmat taufik hidayah dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takziru ikraman kamu kepada yang mulia Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabar yang biru yang biru yang artinya menahan. Menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan mencapinya sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dari kecelakaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah kebahagiaan seorang hamba karena dengan kesabaran seseorang akan menjaga dari kemaksiatan. Sistem menjelaskan ketaatan dan sahabat dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga manusia penasihatkan di akhirat untuk selalu bersabar dalam kehidupan. Kalau kita yang berhabuan yang nuannya, Dalam juga.
dan bela hakim menerima kondisi yang sedang diharapnya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dalam solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang dengan sebab kesabaran mereka. Dengan sebab kesabaran mereka. Kepada Tengku yang memegang nomor ujian ke-6, kami persiapkan dengan segala hormat, waktu dan tempat telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia juga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam dan sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kata-kata tajam baik rahmat amal kepada guru kita bersama Ibu Abi dan Umi. Bugarang Syifa, bugarang. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul mengingat kematian. Hidup hanyalah tempat persinggahan sementara. Adapun kematian sesungguhnya merupakan awal kehidupan manusia yang kekal dan abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan dunia bagaikan seseorang yang tengah mengadakan perjalanan di suatu hari yang panas, lalu berteduh sejenak di bawah rindangnya sebuah pohon. Lantas pergi meninggalkan pohon itu untuk melanjutkan kembali perjalanan panjang." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Allah pun berfirman, "Kehidupan dunia ini bagaikan permainan dan serta gurau belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Apakah kamu tidak berpikir? Quran surat Al-An'am ayat 6. Begitu jelas makna hadis dan ayat tadi. Bagikannya kalau kehidupan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya persinggahan sementara untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang dan Berapa deh? bekal apa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbanyakkanlah mengingat mati, niscaya kalian akan dapat menyepelekan kelezatan dunia." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalaulah kita bersedia untuk selalu mengejar harta, pangkat dan jabatan yang hanya sementara, maka belum tentu semua itu dapat kita dapatkan. Mengapa kita tidak bersedia untuk mempersiapkan diri kita kepada hal yang sudah pasti akan kita rasakan? Sakratul maut adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan rasa sakit yang menjerat jiwa sehingga tak satu pun bagian badan yang terbebas dari rasa sakit. Dalam kata-kata dasar ini, kehidupan memberi rasa sakit yang berbeda-beda pada setiap orang, tergantung amal dan ibadah.
Untuk menggambarkan rasa itu pernah Rasulullah SAW berkata, kematian yang paling indah adalah serupa dengan si batang duri yang menanjak di selembar kain sutra. Lantas Nabi bertanya, apakah duri itu dapat terambil begitu saja tanpa membawa kain sutra yang koyak? Pada kesempatan lain Nabi SAW bersabda, sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Diriwayatkan ketika roh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Ibrahim, bagaimana engkau merasakan kematian wahai Khalilullah? Beliau menjawab, seperti sebuah penait yang dimasukkan ke dalam gumpalan kulit basah yang kemudian ditarik. Dan seperti itulah sudah kami ringankan atas rahimahullah suatu hari menasihati para sahabatnya. Beliau berkata, jika kalian melewati kuburan, lihatlah betapa sempitnya rumah-rumah mereka sekarang. Tanyakan kepada orang-orang kaya mereka, masih tersisakah harta mereka? Tanyakan pula kepada orang-orang yang miskin di antara mereka, masih tersisakah kemiskinan mereka? Tanyakan tentang lisan yang dengannya mereka berbicara, sepasang mata yang dengannya mereka melihat indahnya pemandangan. Tanyakan pula tentang kulit-kulit malam dan wajah-wajah cantik cerita, tubuh-tubuh yang halus mulus apa yang diperbuat oleh ulat-ulat di balik kain kafan mereka. Lisan-lisan itu telah hancur, wajah-wajah cerita itu telah dimakan ulat. Anggota badan mereka telah terpisah-pisah berserakan. Bukankah mereka kini berada di tempat yang sangat tinggi? Mereka telah berpisah dengan orang-orang yang sangat mereka cintai, dengan harta yang mereka puja-puja, dengan gaya hidup yang mereka banggakan. Orang-orang yang mereka cinta tidak mau ikut bersamanya. Harta yang mereka tinggalkan malah akan menjadi beban jika digunakan di jalan yang Allah ridhai. Ketika itu yang masih tersisa hanyalah bermanfaat hanyalah tidak. Rahimahullah menyebutkan beberapa ketaatan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antara yang barusan membawa pidato tentang mengingat kematian. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran. Begitulah penampilan para peserta muhadarah. Kita akhiri acara muhadarah kita malam ini. Untuk yang muhadarah tadi ambil ya, hujan. Untuk peserta muhadarah minggu depan, yang pertama Tuku Nisa, yang kedua Tuku Bahan, yang ketiga Tuku Wardia, yang keempat Tuku Balkis, yang kelima Tuku Nisrina, dan yang keenam Tuku Beli. Dan yang menjadi MC Tuku Syaukas. Flow bro. How flow? Alif. Sebelah. Alif. 12.